Ano pa? Jangan-jangan namatay doon. Ganun pa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ito Bayron. Hafal ka? Halaman 76. Murtabat sampai itu kan. Enggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 76. Murtabat sampai. Jadi sebelumnya kita melanjutkan pelajaran berikut ini, sebagaimana kita biasa, kita menghubungkan diri kita yang kasar ini kepada diri yang maha suci. Ialah sebagaimana kita pejamkan dua mata, hati kita mengatakan bahwasanya jasad dan roh kita ini dan alam semesta ini adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan harapan semoga diri kita ini terhubung dengan nama Tuhan yang baik yang bernama Nur dan terhubung dengan nama Nabi kita disebut dengan Nabi Muhammad yang mulia. Semoga diri kita menjadi orang yang baik dan mulia. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata sebagian masyayikh dari murtabat sampai, artinya maksudnya ini sampailah kepada zat wajibal wujud, artinya memandang kita kepada zat wajibal wujud ialah Allah Subhanahu wa taala, yaitu meliwati Nur Muhammad. Yang pertama jalannya ialah dengan hakul yakin. Jadi hakul yakin ini semestinya ini sudah urutan ketiga. Yang pertama yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga hakul yakin. Yang keempat disebut dengan kamalul yakin. Jadi di sini Sidin menyebutkan setidak-tidaknya kita ini sudah berada di hakul yakin. Nah, jadi sebagaimana kita gambaran pertama adalah kita mengetahui tentang sifat Allah Subhanahu wa taala melewati Al-Qur'an dan melewati Al-Hadis, itu baru dikatakan yakin. Nah, baru dikatakan yakin. Kemudian setelah kita mengetahui lagi bahwasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu melewati sesuatu. Jadi sesuatu ini adalah merupakan rahasia Allah, sebagaimana rahasia Allah itu disebut dengan sifat Allah, dan sifat Allah taala itu disebut dengan la ghairi, ada lain ya Allah taala ialah diriku. Nah, gitu. Memang dari asal pertama lah kita mengetahui bahwasanya zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut dengan zat mutlak itu tetap laisa kamislihi, tetap aja. Cuma di situ di dalam hadis kudusi ada disebutkan untuk kanzan makhfiyan fa ahabbtu ayya arifa fa khalaqtu khalqa liya'rifani. Nah, Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu kanzan makhfiyan, aku ini adalah perbandaran yang tersembunyi. Fa ahbabtu ayyarifa, aku ini ingin dikenal. Ujar Allah taala nih, aku ini ingin dikenal. Jadi bagaimana kita mengenal Allah tadi? Fa khalaqtu khalqa, maka aku ciptakan, kata Allah, akan makhluk liya'rifani, supaya makhluk itu tadi mengenal kandaku. Nah, jadi maksud nang khalqa itu tadi, fahartu khalqa itu dia disebut dengan Nur Muhammad. Dia disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dimaksud nang fahartu khalqa tadi ya Nur Muhammad namanya. Nah, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Nur Muhammad, di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala itu bernama Allah. Asalnya dari Bangaran asalnya.
Setelah Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad, kemudian lalu Allah Ta'ala itu punya nama, lalu sebut Allah. Jadi Allah namanya. Asalnya kan dari Bangmaran, ada jadi wajibal wujud sebagai ada Bangmaran. Jadi adanya Allah Ta'ala tadi sudah Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad. Nah, jadi Nur Muhammad itu kalau secara logat dahululahnya banyak artinya tuh, ada secara logat, ada secara syariah, ada secara hakikiyah. Pada istilah logat, nur itu namanya cahaya. Pada logat hanya pertukaran bahasa. Nah, kalau Muhammad itu disebut dengan isim maf'ul, orang yang dipuji. Itu nah. Padahal sebenarnya Nur Muhammad itu nama Allah. Jadi kalau nama Allah itu ada bedanya dengan Allah. Nama Allah, sedangkan Allah itu Ismul Azam, nama kebesaran. Allah itu bukan nama kebesaran, nama juga itu. Nah, cuma di situ bilanya sudah Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad tadi, di situ 4 unsur yang sudah terbit. Yang pertama artinya zat, sifat, asma dan af'al. Nah, jadi 4 macam itu. Nah, jadi yang disebut yakin ini tadi, yang disebut dengan hakul yakin ini di atas daripada kita memandang daripada sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah Ta'ala ini yang masyhur, artinya yang tertulis ada 20 sifat. Padahal yang tersirat itu lebih, alam semestanya semuanya ada sifat Allah Ta'ala termasuk diri kita ini. Nah, diri kita ini ada termasuk sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan ujar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, al-insanu sirri wa ana sirrahu, yang sebutnya al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Nah, itu jalannya kita ini untuk mengenal zat wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita mengenal Allah Ta'ala ini melewati sifat namanya. Nah, jadi kan Allah itu hurufnya itu ada 4 huruf nama Allah tuh. Hurufnya itu ada 4 lah. Yang pertama alif, yang kedua lam awal, yang ketiga lam akhir, kemudian yang keempat ha. Nah, jadi ha itu tadi menurut dalam prinsip Al-Quran, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Huwa itu bisa dikatakan dalam kita kalau mengatakan huwa itu dia lah, tapi kalau menurut dalam tafsir huwa itu bisa dikatakan aku, bisa juga sih. Aku adalah aku nur itu. Jadi yang namanya nur itu tetap dikatakan kadim. Aku itu tadi. Jadi di situ huwal awwalu artinya ujar Allah Ta'ala dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir dan dia yang batin. Nang awal itu ujar Allah, ujar Nur Muhammad tadi ialah aku juga. Nang akhir itu aku juga, nang zahir itu aku juga, nang batin aku juga. Nah, jadi di situ tuh kalau menurut di dalam ilmu hakikat yang sebenarnya, nang awal itu kadim, nang akhir itu kadim, kemudian yang zahir pun termasuk kadim. Nah, kemudian apalagi yang batin kan, baginya batin lagi. Nah, sekarang kita telusuri apa yang awal dan apa yang akhir, apa yang zahir dan apa yang batin. Yang awal itu ialah disebut dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma awal itu. Nah, jadi awal itu kadim. Awal itu yang Allah Ta'ala aku. Berarti bila kita kembali membicarakan tentang Allah Ta'ala pasti kadim sudah. Jangan dikatakan muhaddas. Muhaddas itu bahasa kita tuh kotor ya, kalau muhaddas tuh. Hadas tuh kan. Jadi muhaddas tuh nama dulu itu isim fa'il, isim maf'ul, muhaddas tuh. Isim maf'ul. Nah, ini kotor. Jadi kalau muhaddas itu disebut kotor namanya. Jadi hakul yakin tadi sudah dipadahkan bahwa urutan yang ketiga artinya ini lebih daripada melewati sifat. Lebih daripada melewati sifat ini, bahkan apa yang dipandangnya baik sifat yang secara tertulis ataupun sifat yang secara tersirat ini alam semesta ini. Nah, ayo kalau kata hitungan kalau alam semesta banyak kaitannya kalau kita menyambati kalau kita menghitung tentang nikmat Allah Ta'ala nih. Allah Ta'ala sudah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian tuh wahai hamba-hambaku, kata Allah, menghitung nikmat-nikmat yang ada Allah Ta'ala di dunia ini, la tuhsuha, saya angkat tuh kata menghitungnya. Apa menghitungnya? Ya Allah,
Kadang kau dihitung bukan sudah selain daripada Allah dan Rasulnya yang tahu hitungannya yang itu berapa triliun kan banyaknya yang itu. Nah nikmatnya itu tadi ya Allah. Nah dari sekitar kita gini sudah kebanyakan kada kau menghitungi sudah apalagi nang alam jagat raya gini begini ayo gini. Nah jadi disebut dengan hakul yakin ini sudah urutan ketiga melebihi daripada kita memandang daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pantas yang dikatakan oleh Nabi kita melewati sahabat sini yang pertama ialah Abu Bakar Siddiq. Artinya apa saja yang dilihat oleh sahabat sini yang pertama itu Abu Bakar itu adalah ini Allah Taala yang dilihat sini. Nah jalannya kayak apa? Nah kita perlu jalan ini. Kalau kita itulah mengeluarkan sesuatu ilmu, kalau jalannya kada tahu, jangan dipakai dulu. Boleh jadi kita kada tahu kan. Nah jalannya kayak apa? Artinya Abu Bakar itu bila sini melihat sesuatu ini, melihat sesuatu yang namanya sesuatu itu kan umum. Nang dia sini itu iya Allah Taala terus nang dia sini. Karena asal yang mencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya misalnya lah. Sekarang kita melihat gelombang atau ombak. Nah nang dilihat itu tuh bukan gelombang, nang dilihat tadi asalnya dari gelombang itu apa yuk air lah. Nah air. Jadi hendaknya kita melihat sesuatu ini, nang kita lihat itu adalah Nur Muhammad semua. Kita lihat nih. Karena Nur Muhammad itu sudah menjadi alam semesta ini termasuk kita nang ada ini. Kita nang ada ini adalah asalnya daripada Nur Muhammad. Sebagaimana dijelaskan oleh di dalam rawi Subdurar itu kan ya Allah Inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Itu jelas benar sudah ayatnya yang itu anunya rawi itu yang dikarang oleh Imam Ali dari Qadarul Maut dari Karim sana kan. Nah jadi itu karangan Sidin, bahkan Sidin mengatakan ulang ya jamalan. Nah itu kan sifat juga itu ya jamalan wahai Tuhan yang bersifat jamal itu sifat Tuhan yang itu ada 4 jamal jalal, jamal, kahar, lawan, kamal. Jadi 4 macam itu masuk dari sifat Allah. Lalu beliau itu menghimbau ya jamalan wahai Tuhan yang bersifat indah, yang bersifat iluk, kata jalla sungguh sampean telah menampakkan diri di mana minal masyriq wal maghrib dari masjid maghrib itu dari semesta sekian alam ini Allah Taala menampakkan dirinya sudah. Nah asalnya meliwati sifat. Jadi sifat itu tadi wasifatilah gairi sifatku itu Allah Ta'ala adalah ini ya aku sudah. Nah artinya sifat itu jelas tidak akan bercerai dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah jadi kalau ada orang yang berpaham kenapa itu Allah Ta'ala itu dia berada di titik sesuatu karena kita tuh mengkaji itu melewati Nur Muhammad ini karena Allah Ta'ala tadi ingin dikenal tapi mengenal tadi melewati Nur. Nah itu melewati Nur Muhammad. Tapi kalau kita kembali kepada zat wajibal wujud yang disebut dengan zat mutlak itu tetap laisa kamislihi. Yang berubah itu tuh, yang berubah misalnya itu tuh tetap laisa kamislihi. Cuma kita makanya kan disebutkan di situ faman kana fi hazil a'ma wa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia ini nak ada melihat lawan Rasulullah. Nang Rasulullah itu nang dimaksud di sini bukan Rasulullah nang bermakam di Madinah Abdullah artinya Muhammad bin Abdullah itu bukan itu yang dimaksud. Yang kita maksud ini adalah Nur Muhammad itu namanya. Nah jadi kalau orang tuh suhudnya tuh kesana insya Allah kada ketemuan tuh kita ini kan membicarakan tentang Nur Muhammad. Nah artinya ujar Nabi kita mengatakan anna minallah wal mu'minuna minni. Aku ini jar Allah Ta'ala ujar Nabi kita minallah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada nurjat Allah Taala. Aku ini diciptakan daripada nurjat Allah Taala. Nah kemudian wal mu'minuna minni, kita ini sebagai umatnya orang yang beriman dengan ini minni daripada aku. Jangan sampai kita dulu kepada Allah Taala. Kita jaga adab dengan Rasulullah yang lalu karena kita ini daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ke situ kita menilik daripada hadis tersebut itu tadi. Nah itu. Jadi orang yang berada di dalam hakul yakin ini sudah artinya sudah keadaan lagi sudah ibadah benar, sudah orang itu kan hakul yakin. Kalau kita telah menerima dari kabar, lalu kita melihat seorang lain, Allah, nah, kalau jujar kabar punya kayak ini kabarnya, tapi kabar
Nah, sama kan yang dihabarkan oleh Al-Quran dan dihabarkan oleh hadis, kita kan memang 100% yakin, cuma kita kedudukannya hanya yakin. Tapi kalau kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, itu disebut bukan yakin lagi, itu namanya kaunata ainul yakin. Nah, sesudah ainul yakin, akul yakin lagi situ kan. Jadi di sini urutan yang ketiga kita ini di akul yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat kita lihat. Jadi barang siapa tidak melihat Rasulullah di dunia ini, di akhirat pun jauh kenapa melihat juga, kayak apa cari melihat Rasulullah tadi. Nah itu tadi dengan melewati sir. Jadi apa saja yang ada sesuatu itu namanya sir. Jadi sesuai yang dikatakan napa Allah Ta'ala yang zahir tadi tuh huwal awalu. Nah kita urusan dari ini 4 macam lah, awal, akhir, zahir, batinnya 4 macam. Nang awal tadi disebut dengan Nur Muhammad, nang akhir tadi apa namanya, itu namanya nurani, ruhani namanya. Nang pertama tadi nurani, dan yang kedua ruhani, dan yang ketiga insani, dan yang keempat rabbani. Itu yang berhuruf itulah. Nah jadi sekarang kita kembali kepada zahir. Allah Ta'ala itu bernampak ke zahir. Allah Ta'ala mengatakan al-insanu sirri wa ana sirrahu. Manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala rahasiaku dan aku rahasianya. Insan itu aku juga Allah Ta'ala. Kisahnya aja manusia tuh. Kisahnya aja manusia, padahal sebenarnya itu Rabbani. Nah, lalu kadang-kadang kita kan mengatakan bahwa insan aku ini, diriku ini adalah manusia, kan puja manusia, tapi hakikat yang sebenarnya adalah benar-benar Rabbani yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melewati nur itu tadi. Mudah-mudahan artinya kita sebagai tani benar-benar artinya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, paham dalam masalah ini, insya Allah kita benar-benar melihat dengan Rasulullah. Nah jadi kita nanti suhud kita ini, pandangan kita ini, kalau kita langsung ke Madinah, kalau kita mohon tuh ya, kita di sini kan membicarakan tentang Nur Muhammad. Ya Allah, Nur Muhammad itu ya namanya asal kejadian kita ini. Nah, jadi 4 macam yang awal, akhir, zahir, batin itu kada awal kita ada hafal, bujur-bujur mantap, bujur-bujur situ tuh. Nah, jadi nang huwa zahiru ini ya insan, ya manusia ini. Jadi manusia yang ini termasuk kita ini ya Allah, insan dengan manusia nih. Insan ini adalah merupakan sir Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah. Wasirri jalla ta'ala sifati, sir itu adalah rahasiaku, sifatku. Wasifati la gairi, dan sifatku itu kada lain ialah aku. Berarti sifat dan zat itu tidak akan berpisah. Sifat dengan zat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi itu di situ kita pas benar tuh ya kalau setelah kita mengatakan artinya syahadatain itu nah asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah. Jadi Allahnya tuh dapat kita lihat. Artinya orang namanya menyaksikan yang kita saksikan tuh kita lihat orangnya. Tapi jangan kita akuin yang itu tuh, tetap rahasia tuh kembali kepada zat wujud wujud. Jadi di sini merupakan perbandingan, ada salah seorang ahli sufi dia, orang ahli sufi itu nah. Jadi ditanya orang, ya Syekh, bagaimana dia itu mengenal Allah Ta'ala? Jadi dia sini menjawab, Arab Turabi birabi, aku kenal dengan Tuhanku itu Allah Ta'ala juga mengenalkan aku ini dengan Allah Ta'ala. Artinya Arab Turabi birabi ini aku kenal Tuhan itu dengan Tuhan juga. Aku kan awal sih mengenal Tuhan tuh, daripada Tuhan dia melihat, artinya mengenal daun diri sini sendiri itu nah. Nah, gitu. Yang pertama dengan hakul yakin artinya benar-benar yakin bahwa musyahadah yang sebenarnya tidak ada makhluk yang maujud, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya memang tadi kan huwa zahir tadi, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru, dan yang zahir tadi kan memang manusia, tapi manusia ini ya aku juga di sini. Nang jadi manusia kan aku ujar Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya nang jadi roh tadi, nang huwal akhiru tadi, nang akhir tadi apa ya, ruhani, roh. Nah, jadi roh itu merupakan sir rahasia Allah Subhanahu wa taala nang roh kita nih nah. Nah, jadi sebenarnya roh kita padahal kita ini kada ada bisi roh. Ada juga kan, nah, nang jadi roh itu siapa ya? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengatakan yang menjadikan, nah contohnya misalnya lah seperti kapas. Kapas itu jadi benang.
Jadi penglihat kita tuh benang, padahal sebenarnya itu kapas kan itu tuh. Nah, benang menjadi kain. Nah, penglihat kita kain, padahal sebenarnya itu benang. Nah, kayak itu modelnya tuh. Setelah kain ini digunting, lalu menjadi baju, menjadi